Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara sekalian, apa kabar? Ada yang sedih enggak ini? Ada yang masih banyak pikiran, memikirkan apa yang saat ini sedang terjadi? Ingat satu hal, Tuhan berkenan dengan hatimu. Hati yang penuh ucapan syukur. Hati yang selalu mengucap syukur kepada Tuhan untuk setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Semangatmu adalah obatmu, semangatmu adalah kekuatanmu. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kita akan nyanyikan bersama-sama. Amin. Ya. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Dengan mantap katakan, hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Lebih semangat lagi. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Sekali lagi katakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira Tuhan senang. Biarkan hatimu bersukacita pagi ini. Berikan ucapan syukur yang keluar dari dasar hatimu yang paling dalam ibadah raya minggu pagi ini. Kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa yang mengasihi kami. Bapa yang terus dalam kesetiaan memelihara kehidupan kami. Kami sungguh bersukacita, kami sungguh berbahagia karena kami menjadi miliknya Tuhan. Kami beroleh perhatian dari Tuhan. Sehingga Tuhan senantiasa berkenan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami. Biarlah ungkapan syukur dan terima kasih kami pada pagi hari dalam ibadah kami memberikan kekuatan yang luar biasa untuk kehidupan rohani kami, yang akan berdampak luar biasa untuk kehidupan jasmani kami. Berkati firman-Mu yang akan disampaikan hamba-Mu pagi ini, supaya firman itu memberikan kekuatan bagi iman kami, yang memberikan semangat juang bagi kami untuk tetap berdiri di atas dasar iman kami yang paling suci, sehingga kami dapat menikmati setiap janji-janji
yang Tuhan beri kepada setiap kami yang percaya kepadamu. Demi dan di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Yang percaya diberkati katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu dan saudara sekalian, tentu Bapak Ibu minimal tahu ya, almarhum Didi Kempot. Dia dijuluki Godfather of Broken Heart. Dia dijuluki Bapak Patah Hati. Coba kita perhatikan, Bapak Patah Hati atau bapaknya orang-orang yang mengalami patah hati. Apakah di antara mereka ada yang mengekspresikan kesedihan karena sedang patah hati? No, tidak. Karena mereka memiliki prinsip dalam hidupnya, daripada sakit hati, daripada patah hati, dijogetin wae. Yang kuat dilakoni, orang kuat ditinggal ngopi. Itu istilah mereka, orang-orang yang belum mengenal jalan Tuhan. Sehingga di dalam mereka mengarungi hidup itu diarungi dengan penuh sukacita. Kalau dipikir-pikir lagu mereka itu lagu-lagu yang sedih, namanya patah hati. Namun mereka bisa berjoget ria, mereka bisa menyikapi keadaan hidup itu dengan berjoget. Pagi ini saya akan berbicara tentang kekuatan pikiran. Para sobat ambyar itu memiliki kekuatan dalam pikiran, sehingga mereka mengekspresikan apa yang terjadi itu dengan penuh sukacita, sekalipun lagunya itu lagu yang seharusnya itu lagu yang sedih, namun mereka bisa menari. Terlebih kita sebagai anak Tuhan, kita pun harus mampu mengekspresikan sukacita kita, ucapan syukur kita, rasa terima kasih kita kepada Tuhan, karena Tuhan berkenan memelihara kehidupan kita. Mengapa saya mengatakan ada kekuatan di dalam pikiran? Karena awalnya seseorang itu berpikir dan akhirnya menjadi satu tindakan melalui apa yang ada di dalam pikirannya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian harus tahu bahwa hidup itu tidak selalu sama. Kadang sehat, kuat, energik, tetapi terkadang kita juga merasakan rasa sakit. Apalagi di saat-saat seperti ini, ya. Hati dan pikiran kita itu seringkali dipermainkan oleh berita-berita tentang apa yang terjadi saat-saat ini, waktu-waktu ini. Jika kita tidak memiliki pikiran yang positif, jika kita tidak mengendalikan pikiran kita sedemikian rupa, maka kita hanyut di dalam berita-berita yang kita dengar, dan pada akhirnya kita akan mengalami rasa takut, kita akan gelisah. Orang berdagang kadang untung tetapi kadang juga rugi. Itulah kehidupan. Kalau orang bilang kehidupan atau hidup itu bagaikan roda berputar, kadang di atas, kadang di bawah, kadang di tengah. Itu variasi hidup. Dan kalau kita tidak bisa mengendalikan pikiran kita, kita pun akan hanyut di sana, kita akan mengalami patah hati, kita akan mengalami putus asa ketika kita mengalami kerugian secara finansial. Bukankah saat ini banyak di antara kita mengalami istilahnya itu defisit, kekurangan di bidang keuangan karena gaji yang kepotong banyak. Hidup itu kadang juga sedih, namun kadang juga bahagia. Itulah kehidupan. Tetapi kita harus memberikan satu perhatian, kesedihanmu itu sementara.
sehingga kita tidak perlu larut dalam kesedihan. Kalau kita renungkan ya, kita pikir bersama-sama ini ya, bahagia dan sedih itu ada batasnya. Setuju nggak kira-kira? Kita nggak mungkin bahagia terus ya, sedih terus. Saya tuh berpikir, oh berarti bahagia dan sedih itu ada batasnya, sehingga kita tidak perlu sombong dan kita tidak perlu berkecil hati ketika kita mengalami kesedihan dalam hidup ini. Kadang kita mengalami hidup berkelimpahan, namun kadang juga kekurangan. Itulah kehidupan, seni hidup. Bagaikan satu perjalanan, kadang lurus, kadang berkelok-kelok, kadang naik, kadang turun. Rasul Paulus memberikan satu kesaksian yang luar biasa yang pagi ini kita akan bersama-sama merenungkannya. Yang pertama, Paulus memasukkan dalam pikiran, dalam hatinya itu hal-hal yang baik. Kita buka Alkitab kita di dalam kitab Filipi pasal yang keempat, ayat 8 sampai 9. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, pada Rasul Paulus, pada kehidupan seorang hamba Tuhan yang telah mengajar kita, mendidik kita, memberi sauri teladan kepada kita, lakukanlah itu. Lakukanlah firman itu, lakukanlah nasihat hamba Tuhan itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Ketika Rasul Paulus hanya mengisi pikiran dan hatinya dengan perkara-perkara yang mulia, perkara-perkara yang sedap didengar, yang enak didengar, ucapan-ucapan yang manis untuk diperdengarkan kepada orang lain, maka Rasul Paulus yang adalah hamba Tuhan yang menjadi pelaku firman Tuhan, yang mengamalkan firman itu, sekalipun Rasul Paulus tahu apa itu kelimpahan, apa itu kekurangan, namun karena dia bisa memanage pikirannya, dia bisa mengendalikan alam pikirannya, maka dia tetap berbahagia, dia tetap bersyukur. Karena prinsip Rasul Paulus di dalam ayat yang ke-13, 12 sampai 13, aku tahu apa itu kekurangan. Berarti Rasul Paulus mengalami kekurangan. Hamba Tuhan, saya juga pernah mengalami kekurangan. Bapak Ibu dan saudara sekalian pernah mengalami kekurangan. Dan aku tahu apa itu kelimpahan. Berarti kadang kekurangan tapi juga kelimpahan. Jadi jangan hanya sedih ketika kita diizinkan mengalami kekurangan, tetapi ingatlah bahwa kita juga pernah mengalami kelimpahan, kita mengalami berkat-berkatnya Tuhan. Ya. Rasul Paulus melanjutkan lagi, dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Tidak ada yang disembunyikan Rasul Paulus. Ketika dia sakit dia tidak merasa malu, ketika dia kekurangan dia juga tidak merasa malu, ketika dia kelimpahan juga tidak sombong. Kenapa itu bisa terjadi? Dia mengatakan tidak ada yang rahasia, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Kenapa bisa terjadi? Rasul Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nikmatnya hidup, sukacitanya hidup, bahagianya hidup,
ketika kita menjalaninya bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Amin. Jadi jangan pernah melupakan Tuhan di dalam setiap keputusan yang saudara ambil. Jangan pernah melupakan Tuhan ketika saudara diberkati oleh Tuhan. Jangan pernah melupakan Tuhan ketika saudara merasa kekurangan. Segala hal dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Sehingga ketika dia kekurangan, dia dijalani dengan penuh syukur. Ketika dia kelimpahan, dia tidak akan menghina orang yang kekurangan. Justru dalam kelimpahan dia bisa berbagi kepada orang yang membutuhkan. Dan waktu-waktu ini adalah waktu yang tepat untuk saudara menunjukkan kasihmu kepada sesamamu dengan saling membantu. Ucapkan bersama-sama, saling membantu. Saling membantu. Sekali lagi, saling membantu. Gak usah nunggu kelimpahan kita membantu. Mulai bergerak, ya. Apa yang ada padamu, apa yang bisa Anda bagi, bagilah. Sebab lingkungan kita banyak yang membutuhkan bantuan kita. Dan saat kekurangan, ketika ada orang yang juga mungkin menyalurkan berkat buat kita, kita juga tidak usah malu dalam menerima. Karena tidak ada rahasia bagi Rasul Paulus, tidak ada rahasia bagi kita. Dia dapat menanggung, dia dapat menjalani hidup itu saat kelimpahan maupun saat kekurangan bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa kesaksian Rasul Paulus itu. Tetapi pertanyaannya, bagaimana agar jiwa kita, agar pikiran kita, agar hati kita mengalami kestabilan. Jadi orang Kristen tidak cengeng, tidak gampang putus asa, bahkan tidak putus asa. Ya kalau kita menjalani bersama dengan Tuhan, kita nggak mengenal putus asa, kita happy aja. Tetapi bagaimana itu bisa terjadi? Wong kurang kok. Sakit. Bagaimana tidak sedih? Sakit. Saya maklum, saya memahami. Kalau ada jemaat yang memberi info bahwa dia positif COVID, apakah saya nggak sedih? Ya sedih. Tetapi kan saya punya Tuhan. Saya adalah hamba Tuhan, saya bisa menyerahkan semuanya kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kesembuhan lebih cepat. Keluarga saya kan juga ngalami, ya. Istri pernah positif, anak, cucu, mantu. Tetapi yang saya ingat, yang membuat saya kuat, yang membuat saya tidak kebingungan, karena saya tahu Tuhan Yesus beserta kita. Tuhan Yesus menyertai kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus tidak hanya menyertai kita saat uang kita banyak, saat kita bisa memberi persembahan, tidak. Tapi justru Tuhan lebih dapat saudara rasakan ketika saudara mengalami masa-masa sulit seperti sekarang ini. Pergunakan waktumu untuk dekat kepada Tuhan. Saya WA anak Tuhan, ya, salah satu saudara kita di Immanuel. Saya memberikan nasihat, baca Alkitab, banyak doa. Ketika anak Tuhan ini mengatakan tidak bawa Alkitab, tidak ada Alkitab di kamar, saya langsung share firman Tuhan yang harus dibaca, yang akan memberikan kekuatan. Kalau kita tahu bahwa Tuhan menyertai kita, Tuhan bersama dengan kita, apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan
janji-Mu Tuhan. Ya, jangan pernah lupa janjinya Tuhan. Yang pertama, ingat bahwa Tuhan bersama dengan kita. Dan kalau Tuhan bersama dengan kita, seharusnya kita memiliki kekuatan. Katakan, aku kuat. 1, 2, 3. Aku kuat. Katakan lagi, aku kuat. Tuhan yang menyertai kita ini lebih besar dari apa yang ada di dalam dunia ini. Lebih besar dari semua masalah kita ini. Jadi Tuhan sudah memberikan kekuatan. Para penderita COVID membutuhkan plasma. Dan hampir semua yang mendapatkan plasma itu sembuh. Ya, saya nggak pernah dengar sih semua sembuh. Tuhan itu sudah memberikan kekuatan kepada kita dan harusnya kita juga kuat. Kita nggak merana, kita nggak susah. Sehingga seperti ungkapan Rasul Paulus ini bisa menjadi ungkapan hati kita, ungkapan diri kita, dan katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Saat kelimpahan tetap setia, saat kekurangan tetap setia, sehat tetap setia, sakit tetap setia. Ini sesuatu yang luar biasa. Pada akhirnya Rasul Paulus mengatakan di dalam ayatnya yang ke-19 dari Filipi 4, dia mengatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Hafalkan ini ya, hafalkan ini. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Sekarang mu digantiku. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saya ingat Nabi Habakuk. Ketika dia mengalami kondisi terpuruk dalam hidupnya, seakan-akan tidak ada lagi harapan dalam hidupnya. Lalu dia menuliskan satu tulisan yang luar biasa. Dan sebelum saya tutup, saya ingin membacakan bagi Bapak Ibu dan saudara sekalian. Habakuk pasal yang ketiga, ayat 17 sampai ayat yang ke-19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit. Ketika kita merasa tidak ada lagi harapan, dunia bisnis saat ini mengalami kegoncangan yang luar biasa. Para pelaku bisnis merugi, bahkan ada istilah makan uang tabungan. Kalau orang yang
berbisnis di PGS atau di Klewer atau di tempat-tempat lain atau toko-toko lain dengan karyawan 4 begitu saja, tidak usah banyak-banyak. Karyawan 4, satu orang digaji nggak usah banyak-banyak, 30.000 saja kali 4, 120. Sepanjang hari buka jam 9 sampai jam 4 sore hanya dapat uang 50.000. Jadi untuk gaji karyawan aja kurang. Atau mungkin sebagai seorang karyawan, waktu kerja Anda dikurangi sehingga gajinya pun juga berkurang, padahal kebutuhannya tidak bisa dikurangi. Ditambah lagi kesehatan yang terganggu. Namun pagi ini mari kita akan menyampaikan ungkapan iman kita seperti yang diungkapkan oleh Paulus. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Seperti Nabi Habakuk sampaikan, ia membiarkan aku berjejak bukit-bukit. Di dalam kelemahan, Habakuk masih bisa naik ke bukit. Dia mendapatkan kekuatan di mata kakinya untuk naik ke bukit-bukit. Pagi ini, praktekkan itu, biar hatimu penuh sukacita. Sebab hidup kita ini bukan sekedar bergantung dengan pekerjaan kita, namun bergantung pada keputusan Tuhan, yaitu firman Tuhan. Tuhan memberkati saudara sekalian. Mari kita akan katakan dengan iman, ku yakin saat kau berfirman. Buka hatimu, syukuri berkat-berkat rohani pagi ini. Yakinkan pada hatimu bahwa hidupmu bergantung pada keputusan Tuhan, pada firman Tuhan. Yesusku, ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Dengan imanmu katakan, bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Dengan iman katakan bersama-sama, ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu.
ada yang mustahil bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diakan dan dipulihkannya bagi Tuhan, bagi Tuhan. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, aku diakan dan dipulihkannya bagi Tuhan, bagi Tuhan. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, aku diakan dan dipulihkannya, ku diakan dan dipulihkannya, ku diangkat dan dipulihkannya. Oh Yesus, renungkan firman Tuhan pagi ini. Mulai masukkan di dalam alam pikiran dan hatimu perkara-perkara yang manis didengar, perkara-perkara yang baik yang akan memberikan kekuatan dalam hidupmu, yang akan menguatkan imanmu pagi ini. Yesus, Yesus, Kau baik Tuhan, Kau baik Tuhan, Kau sungguh mengasihi kami. Kami merasakan Tuhan bersama dengan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu gentar, kami tidak perlu takut khawatir dengan apapun yang saat ini terjadi. Kuasai alam dan pikiran kami Tuhan, sehingga pikiran yang ada dalam pikiran kami adalah pikiran Tuhan. Sehingga apapun yang kami lakukan sesuai dengan pikirannya Tuhan. Mari Tuhan, lawatlah setiap anak-anak-Mu. Lawatlah mereka yang saat ini sedang isolasi mandiri di rumah. Berikan kekuatan yang luar biasa, berikan hati yang penuh ucapan syukur, beri hati yang limpah dengan sukacita, agar mereka boleh mengalami kesembuhan lebih cepat dari yang seharusnya. Kami berdoa untuk perekonomian rumah tangga dari anak-anak-Mu. Mari Tuhan, dengan cara-Mu yang ajaib, Engkau yang telah memberikan kepada setiap kami kekuatan, kemampuan untuk membelanjakan setiap rupiah dengan tepat, sehingga tidak ada satupun di antara kami yang kekurangan. Kami diberkati oleh Tuhan. Kami tetap membawa dalam doa buat keluarga kami, keponakan kami, anak kami, orang tua kami, famili kami yang belum mengenal jalan-Mu, bahkan mereka yang meninggalkan jalan-Mu karena alasan perjodohan, karena alasan pekerjaan. Tuhan, ampunilah mereka. Di masa-masa sulit seperti sekarang ini, bahkan ada yang dirawat di rumah sakit. Sadarkan, biar belas kasihan-Mu turun, agar mereka ingat akan nama-Mu Tuhan Yesus, dan mereka berseru mohon pengampunan-Mu, dan ampunilah mereka.
berikan kesempatan Tuhan untuk mereka bertobat kepadamu. Kami berdoa untuk anak-anak kami, keluarga kami yang ada di perantauan, baik yang di Jogja, ada yang di Madiun, di Bogor, di Bekasi, di Jakarta, di Tangerang, bahkan di Semarang dan di kota-kota lain, mereka yang berada di luar pulau, di Bali, di Sulawesi, di Manado, Tuhan lawatlah. Berkati kesehatan mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati hidup rumah tangga mereka, supaya mereka menikmati hari-harinya bersama dengan Tuhan. Mereka boleh mengalami kebahagiaan yang sejati, sukacita yang sejati. Kami tetap membawa bangsa kami kepadamu, bangsa Indonesia. Pemerintah negeri kami terus melakukan peperangan, bukan melawan darah dan daging, namun melawan penguasa-penguasa di udara, melawan virus, sakit penyakit. Lindungi, jagailah mereka yang ada di garis depan untuk menghentikan virus COVID-19. Kami percayakan para nakes, Kau lindungi, Kau jagai mereka, supaya mereka dalam kasih dapat mengulurkan tangan, memberikan pertolongan bagi setiap umat-Mu yang terpapar. Kami berdoa buat bantuan sosial yang dikucurkan oleh pemerintah melalui Menteri Sosial. Tuhan, kiranya dapat tersalur dengan tepat sasaran. Engkau jauhkan dari niat-niat busuk orang-orang yang ingin mengkorupsi uang sosial ini. Tuhan, kami berdoa buat rakyat Indonesia yang masih di bawah garis kemiskinan. Kiranya Engkau Tuhan melawat, menolong, memberikan jalan keluar, agar mereka boleh mengalami Tuhan secara pribadi, boleh mengalami dan menerima keselamatan dari Tuhan secara pribadi, dan mereka boleh mengalami berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih buat pertolongan-Mu di sepanjang ibadah kami pada pagi hari ini. Berkat-Mu limpah atas semua anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, siapapun mereka, berkatilah Tuhan sesuai dengan kasih karunia-Mu. Kekasih Tuhan, mari kita akan satukan hati kita. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kekasih Tuhan, sekarang bukalah tangan dan hatimu lebar-lebar. Dengan imanmu terimalah sekarang berkat, rahmat, anugerah yang sangat besar dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang, pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus karena Dialah juru selamat kita, sukacita dan damai sejahtera, bimbingan Allah Roh Kudus ada menyertaimu, bersama dengan seisi rumah tanggamu. Dia akan membawamu ke jalan yang berkemenangan dan di dalam hidup yang berkelimpahan. Terimalah segala berkat itu dengan imanmu di dalam nama Yesus. Yang percaya diberkati katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Tetap jaga kesehatanmu, makan, minum yang banyak. Salam sehat dari kami. Tuhan memberkati.